Kita mulai ya, Bu. Yuk teman-teman, yuk kita mulai. Teman-teman buka kameranya supaya kita saling memberi semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar, pada Ibu Endah, narasumber hari ini, Mbak Tista, yang telah hadir di malam minggu hari ini dalam kegiatan rutin, yaitu webinar 3R, Read, Review, Research, sudah yang ke-6 ini ya. Nah, yang dinaungin oleh ICCLR atau Indonesian Center for Cognitive Law Research. Nah, perkenalkan saya Nindi Farila. Hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan hari ini. Kemudian suatu kebanggaan untuk kita telah hadir yang terhormat Chief Scientist of Indonesian Cognitive Law Research, Ibu Endah Retnawati. Apa kabar Ibu? Sudah gak berjumpa beberapa hari. Iya, tidak berjumpa secara langsung, tapi virtual. Ya, Alhamdulillah sehat dan semangat seperti biasanya. Semoga Nindi juga dan semuanya. ya. Kemudian juga hadir bersama kita narasumber hari ini, Mbak Tista Sugiyarti dari Sulawesi. Halo Mbak Tista. Halo Mbak Nindi. Oke, wajahnya Suara sudah Tisa terlihat ya, jelas ya sangat Mbak? semangat ya. Jelas, jelas, jelas Mbak Tista. Oke, hari ini kita akan mengikuti suatu acara yang menarik, tetap dengan tema self-efficacy, kali ini dengan judul artikel Example-Based Learning, Effect of Different Types of Example on Student Performance, Cognitive Load, and Self-Efficacy in a Statistical Learning Path. Nah, ini penulisnya itu sama dengan penulis yang pada malam sebelumnya, pada 3R yang kelima. Dengan materi yang sama ya, statistik. Itu. Lalu, tanpa ditunda lagi, mari kita beri kesempatan untuk Ibu Endah untuk memberikan motivasi pada malam minggu hari ini. Silakan Endah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Waalaikumsalam. awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Dicukupkan, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan apa yang kita baca bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan sehari-hari, untuk penelitian, untuk praktek menjadi guru, dan bermanfaat juga untuk ditularkan pada teman-teman yang lain. Terima kasih. Pilihan artikelnya menarik. Ini penulis yang sama ya, seperti yang disampaikan oleh Nini tadi. Huang, Xiaoya Huang. Example based learning. Kita tahu problem based learning, example based learning. Oke. Problem based learning muncul di literatur sudah sejak tahun 70-an. Jadi bukan barang yang baru lagi. Bahwa keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Dengan menyelesaikan masalah, kemudian manusia berkembang, menjadi lebih kreatif, menghasilkan inovasi-inovasi baru. Problem solving menjadi sebuah kemampuan yang diimpikan oleh para educators, para orang tua, supaya generasi mendatang kita menjadi generasi yang lebih canggih daripada yang sekarang. Namun, ada perubahan, pergeseran, bagaimana cara belajar menguasai kemampuan pemecahan masalah. Kalau pada tahun 70-an, 70-80-an, banyak diyakini bahwa belajar kemampuan pemecahan masalah dilakukan dengan pemecahan masalah juga. Belajar kemampuan pemecahan masalah dengan melakukan pemecahan-pemecahan masalah juga. Faktanya,
Memang demikian untuk orang yang sudah ahli. Faktanya memang demikian. Untuk orang yang levelnya sudah mempunyai pengetahuan awal yang baik, sudah mempunyai pengetahuan konseptual dan prosedural kondisional yang baik. Mereka belajar memecahkan masalah-masalah baru dan menguasai kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dengan memecahkan masalah-masalah baru mungkin dengan scaffolding yang minimal atau dengan fasilitasi yang bisa dicari sendiri. Bisa melalui yang disebut dengan discovery atau penemuan-penemuan. Itu fakta. Namun demikian, ada juga fakta bahwa ketika apa yang kita pelajari adalah materi yang sifatnya baru dan kompleks, kita tidak serta-merta bisa mempelajari kemampuan pemecahan masalah dari memecahkan masalah itu. Karena strategi memecahkan masalah yang dipakai cenderung strategi yang sifatnya general, atau umum, atau heuristik, atau rule of thumb, atau pokoknya ketemu jawabannya. Coba-coba. Simulasi, coba-coba, pokoknya ketemu jawabannya. Dan we don't really learn from generate and test or trial and errors or simulation. General problem solving skills adalah kemampuan yang kita miliki secara natural karena kita manusia punya keunggulan itu. Ketika kita masuk ke domain specific knowledge, tidak serta-merta kita mengembangkan kemampuan pemecahan yang spesifik itu. Oleh karena itu, tahun 80-90-an, peneliti bidang educational psychologist kemudian mencoba mencari solusinya. Dari penemuan tentang cognitive load, tentang adanya proses kognitif yang muncul karena faktor-faktor yang membuat pikiran tidak produktif, yaitu yang disebut dengan extraneous cognitive load, kita menjadi tahu bahwa ternyata sumbernya itu adalah problem solving yang diberikan pada siswa. Salah satu solusi yang dibuat adalah dengan memberikan worked examples. Mulai dari tahun 90-an sampai sekarang, modifikasi, inovasi, worked examples sudah semakin luas. Karena apa? Materi pembelajaran juga banyak sekali variasinya. Setiap topik mempunyai tekniknya sendiri untuk disajikan dalam worked examples. Selain itu, belajar juga melibatkan afeksi. Dan worked example bisa kita optimalkan dengan menambahkan stimulasi faktor afeksi yang berkorelasi dengan problem solving skills. Nah, dalam artikel ini akan dibahas example based learning, bidang materinya statistika, namun demikian ada yang khusus di sini. Selain performance dan cognitive load, di sini mau secara spesifik dilihat fitur self-efficacy-nya. Kemarin kita membahas tentang fitur self-efficacy bisa dihasilkan dari 4 komponen yang membangun self-efficacy yang dari Bandura, ya kan? Nah, coba nih, ini penelitiannya sama, jadi kita lihat penelitian atau pembahasan dari hasil penelitian dalam artikel ini seperti apa. Jadi khususnya misalkan kemarin terakhir yang kita bahas itu tentang performance goal orientation dan vicarious experience. Belajar dari model, belajar dari experts yang menjadi model dalam pemecahan masalah. Kita juga bisa menstimulasi pikiran atau perasaan, menstimulasinya melalui pikiran sehingga perasaan berubah. Sehingga itu akan turut berkontribusi terhadap perubahan perilaku ketika belajar. Khususnya dalam hal ini belajar menggunakan contoh. Nah, examples yang dibuat di sini seperti apa sih yang diteliti? Dan example based learning secara lebih detail bagaimana? Nanti Tista akan bantu kita membaca. Makasih ya Tista ya. Sudah membacakan artikel ini untuk kita. Nanti mari kita bahas dan sambil direfleksikan ke penelitian masing-masing. Khususnya metode penelitiannya, jadi treatmentnya seperti apa,
yang dilakukan oleh para peneliti peneliti tentang desain pembelajaran ya, ini sebetulnya tuh peneliti desain pembelajaran pendidikan matematika di UNY itu fokusnya pada desain pembelajaran, menghasilkan metode, model, desain pembelajaran. Jadi saya sangat berharap penelitian-penelitian kita sudah mulai berkelas seperti artikel-artikel jurnal yang kita baca selama ini. Sampai sesi ini, luar biasa. Saya sudah nggak sabar juga menunggu sesi ini akan dibaca, dibahas, dan sesi yang minggu yang akan datang. Kita akan tentunya akan membahas sesuatu yang semakin menarik lagi. Terima kasih Tista, semoga lancar semuanya. Mari kita simak, siapkan bukunya, pulpennya, second brain-nya, konsentrasinya, minumnya, boleh. Tapi tidak dengan multitasking karena working memory kita terbatas. Lebih baik do one thing in one time but deeply, so you gain your performance better. Baik, saya cukupkan dulu sekian. Burung camar tidak mau diikat. Selamat berwebinar. Mari tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pengantar dan motivasinya hari ini. Semoga webinar kita dapat lancar. Kemudian mari kita langsung saja. Suaranya belum masuk nih. Sudah ya. Sudah. Oh, di tempat saya sudah masuk. Oke. Oh ya, ya Wahyu mungkin dibuka dulu pintunya. Baik, mari kita lanjutkan saja. Langsung kita tanpa ditunggu-tunggu lagi, langsung narasumber kita sudah siap ya Mbak Tista? Untuk audionya segala macam? Siap Mbak. Oke, ya. Setelah nanti narasumber menjelaskan isi artikel, lalu kita lanjutkan dengan forum diskusi. Baik, terima kasih kepada Ibu Enda tadi sebelumnya. Kita lanjutkan untuk Mbak Tista. Mbak Tista dipersilakan. Halo, apakah suara bisa terdengar Kak Nindi? Terdengar jelas. Mohon izin saya screen, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Example Based Learning, Effect of Different Types of Example on Student Performance, Cognitive Load, and Socialization in a Statistical Learning Text, di mana peneliti ini bernama Xiong Huang. Oke. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengidentifikasi adanya perbedaan antara penelitian berbasis contoh yang berfokus pada contoh kerja atau yang sudah kita kenal sebagai work example dan penelitian yang berfokus pada contoh pemodelan atau modeling example, di mana tujuan penelitian ini adalah menguji dan membandingkan efek dari 4 jenis contoh yang berbeda dari 2 bidang penelitian yang berbeda terhadap kemampuan retensi, transfer, cognitive load, serta sosialisasi. Untuk sampel yang digunakan yakni ada 116 siswa, di mana siswa berpartisipasi untuk mengikuti instruksi dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menyimpulkan contoh pemodelan dari ahli atau masterly paling efektif dalam meningkatkan kemampuan retensi dan transfer. Sementara contoh pemodelan sebagainya terbukti lebih unggul dalam meningkatkan selfisasi dari keempat jenis contoh yang berbeda. Sejumlah penelitian yang empiris telah menunjukkan manfaat instruksional dari contoh-contoh dalam berbagai bentuk. Maka dari itu, pembelajaran berbasis contoh telah menunjukkan bahwa ada 2 bidang penelitian di lapangan yang cenderung cukup terpisah dan tidak mengacu pada satu sama lain, yaitu penelitian yang mempelajari worked example dan dari perspektif kognitif
dan penelitian yang mempelajari modeling example dari perspektif sosial kognitif. Dalam penelitian ini ada 4 jenis contoh yang berbeda dari 2 bidang penelitian, yaitu WE standar atau WE yang biasa kita gunakan, yang memberikan langkah-langkah secara benar, dan ada juga WE yang salah. Selanjutnya ada contoh pemodelan ahli atau masterly, dan contoh pemodelan teman sebaya. Semua 4 jenis contoh ini diteliti untuk melihat efek masing-masing pada kemampuan dan hasil motivasi, termasuk retensi, transfer dekat, transfer jauh, cognitive load, dan selfisasi. Penampilan model atau agent di sini berfungsi sebagai sumber penting dari selfisasi, yaitu keyakinan akan kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian yang diberikan. Nah, alih-alih model yang mendemonstrasikan atau memverbalisasikan proses pemecahan masalah, di sini WE hadir untuk menyajikan prosedur langkah demi langkah secara tertulis untuk suatu masalah. Nah, contoh pemodelan meliputi modeling masterly dan coping model, di mana modeling masterly dianggap sebagai seorang ahli yang mendemonstrasikan atau memverbalkan langkah-langkah yang sempurna dalam melakukan suatu tugas. Sedangkan coping model atau teman sebaya biasanya adalah seorang pemula atau model yang tidak kompeten, yang kurang percaya diri, dan melakukan kesalahan yang umum terjadi di awal, tetapi tetap mendemonstrasikan proses peningkatan kinerja dengan mengatasi kesulitan-kesulitan melalui usaha untuk mencapai tingkat penguasaan. Nah, demikian pula pada WE. Di sini WE berbeda dalam hal langkah-langkah penyelesaian yang disajikan. Terdiri dari WE expert dan WE yang salah. Untuk WE yang expert itu menyajikan langkah-langkah penyelesaian yang benar. Sedangkan WE yang salah menyertakan kesalahan-kesalahan yang dapat digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik. Untuk partisipannya terdiri dari 116 mahasiswa yang terdiri dari 46 laki-laki dan 70 perempuan dengan usia rata-rata 21,21 dengan standar deviasi 5,09 dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat kelas di Universitas Midwest di Amerika Serikat. Para peserta tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang topik pembelajaran. Hanya siswa pemula dalam topik pembelajaran statistik yang diikutsertakan dalam penelitian ini. Untuk partisipan di dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa mereka yang mau diteliti akan diberikan uang sebesar $15 Amerika Serikat. Seperti yang sudah kita lakukan, yaitu memberikan pensil atau penghapus kepada siswa saat melakukan penelitian. Nah, di sini merupakan visual diagram of the conceptual framework, terdiri di mana example-based learning ini terbagi menjadi cognitive perspective dan social cognitive perspective. Cognitive perspective ini didasari oleh cognitive load theory, sedangkan social cognitive perspective ini didasari sama social learning theory. Di mana kognitif perspektif dari penelitian ini terbagi menjadi 2 untuk independent variabelnya, yaitu expert worked example dan earnest worked example. Untuk social kognitif perspektifnya itu sendiri terdiri juga dari 2 jenis, yaitu peer coping modeling dan masterly modeling. Nah, keempat independent variabel ini akan meneliti dependent variabel yang terdiri dari retensi, transfer atau transfer dekat, far transfer, transfer jauh, cognitive load, serta self-efficacy. Nah, dalam pembelajaran berbasis komputer, dalam penelitian ini, ada instruksi yang harus diikuti oleh siswa atau mahasiswa yang diteliti, yang terdiri dari yang pertama itu mereka akan ditinjau secara singkat prasyarat atau diberikan materi prasyarat yang diikuti dengan kegiatan latihan. Hal yang sama dilakukan untuk semua kelompok perlakuan.
Nah, selanjutnya yaitu pengenalan konsep deviasi standar dan 2 aturan terkait atau materi yang dibawakan, yaitu materi statistik yang diikuti dengan kegiatan latihan yang terdiri dari 5 pasang contoh dan soal atau soal yang contoh ini disesuaikan dengan strategi apa yang diberikan. Nah, instruksi itu sendiri untuk mengukur selfisasi, cognitive load, retensi, transfer dekat dan transfer jauh, serta survei sikap. Pembelajaran ini disajikan dalam pembelajaran berbasis web, akses oleh siswa secara mandiri. Untuk independent measure atau mungkin pengukuran variabel independen, penyajian variabel independennya itu yang pertama dilihat dari WE standar. Di sini WE standar itu menyertakan langkah-langkah atau solusi yang tertulis yang benar untuk menunjukkan proses penyelesaian masalah. Nah, sementara WE yang salah itu mirip dengan WE standar, kecuali pada WE ini itu menyertakan solusi tertulis yang benar dan salah, di mana solusi yang salah itu diberi tanda, disorot, dicatat, dan dikoreksi dengan penjelasan di bagian akhir. Nah, untuk Masterly Modeling Effect, di sini ada model animasi berbasis komputer yang ditampilkan sebagai instruktur pria berambut putih yang menjelaskan bahwa proses bebas kesalahan dalam pemecahan masalah. Di sini diverbalisasikan, disampaikan sebagai suara manusia laki-laki yang terdengar sangat percaya diri, tenang, berwibawa dengan nada seperti seorang ahli selama proses verbalisasi. Selanjutnya, contoh pemodelan peer copying. Nah, peer copying itu agent atau model animasi berbasis komputer yang ditampilkan sebagai teman sebaya laki-laki di usia kuliah yang sedang memverbalisasikan atau berbicara sendiri. Contoh proses pemecahan masalah yang mencakup proses pemantauan diri, deteksi kesalahan, dan koreksi kesalahan yang digunakan. Di mana contoh dari pemantauan diri adalah bahwa model teman sebaya akan mengungkapkan pernyataan negatif yang mencerminkan yang rendah di awal, misalnya, saya tidak yakin apakah saya bisa melakukan ini. Tetapi, mulai memiliki keyakinan yang lebih positif tentang dirinya sendiri ketika dia mengatasi kegagalan atau mungkin telah diberikan treatment. Misalnya, hebat, saya rasa saya hampir selesai. Dan bahkan mungkin secara verbal mengucapkan pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan. Misalnya, ya saya rasa jawaban saya sudah benar. Tidak sesulit yang saya kira. Nah, selanjutnya, dependent measure atau pengukuran variabel dependent. Di sini retensi itu diukur dengan tes ingatan, di mana siswa diminta untuk mengingat kembali atau mengenali kondisi mengenai 2 aturan statistik yang telah diajarkan, disajikan. Dengan alpha Cronbach's untuk konsistensi internal, reliabilitas tes dan sampel pada penelitian ini adalah 0,76. Nah, untuk transfer dekat, diukur dengan tes yang menilai kemampuan siswa untuk menerapkan aturan empiris atau aturan Chebyshev pada 6 masalah yang mirip dengan yang disajikan dalam kegiatan latihan. Yang memiliki struktur dasar soal yang sama, setiap soal itu memiliki 3 pernyataan terkait yang harus diselesaikan oleh siswa. Untuk reliabilitas konsistensi internal dari tes ini adalah 0,88. Selanjutnya yaitu transfer jauh. Transfer jauh di sini dites, di mana tesnya itu terdiri dari 5 soal. Nah, soal-soal transfer ini memiliki format atau struktur yang berbeda dengan soal-soal latihan. Karena dalam tes soal transfer ini disajikan dalam skenario kehidupan nyata atau sudah dikembangkan dari soal latihan yang diberikan waktu pada saat pembelajaran. Selanjutnya itu siswa diharuskan untuk menerapkan aturan-aturan tersebut dalam konteks yang berbeda. Namun masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan proses atau solusi yang sama dengan yang digunakan dalam latihan soal. Untuk setiap soal transfer jauh mencakup 1 hingga 3 pertanyaan. Di sini reliabilitas konsistensi internal
internal dari tes adalah 0,86. Selanjutnya yaitu cognitive load. Di sini cognitive load diukur selama latihan pada tes transfer dekat dan tes transfer jauh. Pengukuran cognitive load yang berulang setelah setiap tugas dalam fase pembelajaran atau pengujian itu lebih baik. Mohon maaf, ini agak enggak kelihatan. Mohon izin untuk stop share dulu, Kak Nindi. Silakan Mbak Tista. Apa udah kelihatan, Mbak? Sudah ada. Oke. Lanjut untuk cognitive load-nya di sini diukur selama latihan, tes transfer dekat, dan tes transfer jauh. Di mana pengukuran cognitive load yang berulang setelah setiap tugas dalam fase pembelajaran atau pengujian itu lebih baik daripada pengukuran cognitive load hanya sekali di akhir fase. Nah, selanjutnya yaitu sel efikasi. Di sini sel efikasinya itu diukur dengan skala penilaian 100 poin, dengan sel efikasi itu diukur 2 kali. Pertama kali pada awal penelitian, dan kedua kalinya itu setelah latihan, yang bergantung pada kondisi tetap sebelum post-test. Nah, untuk reliabilitas konsistensi internal dari skala ini adalah 0,96 dan 0,97 untuk pengukuran pertama dan kedua. Untuk pengukuran waktu, di sini waktu untuk mengerjakan tugas itu diukur dari total waktu yang dihabiskan siswa untuk mengerjakan latihan, yang bergantung pada kondisi serta tes transfer dekat dan tes transfer jauh. Waktu mulai dan waktu berakhirnya latihan dan tes dapat dicatat dalam program berbasis web. Untuk sikap, untuk dependen sikap, di sini siswa diukur pada akhir program dengan skala Likert 10 item dengan 5 poin, di mana poin 1 sampai 4 dalam survei tersebut mengukur motivasi siswa, misalnya ketertarikan untuk mempelajari topik tersebut. Untuk item 5 sampai 7 itu mengukur persepsi siswa tentang tingkat kesulitan mempelajari 2 aturan statistik dan menerapkannya pada konteks yang berbeda. Nah, rangkaian pertanyaan yang terakhir yaitu tentang pertanyaan dari nomor 8 sampai nomor 10 itu mengukur persepsi siswa tentang upaya yang mereka sudah lakukan atau mereka investasikan untuk mempelajari 2 aturan statistik serta latihan soal terkait yang melibatkan berbagai jenis contoh. Untuk koefisien reliabilitas, konsistensi internalnya adalah 0,82, 0,81, dan 0,92. Nah, penelitian ini dilakukan di ruang komputer di universitas dengan kapasitas 30 mahasiswa. Beberapa sesi dijadwalkan untuk mengakomodasikan peserta yang direkrut. Pada setiap sesi, para peserta pertama-tama itu menerima penjelasan lisan tentang prosedur eksperimen dan menandatangani formulir persetujuan. Nah, di sini dalam melakukan penelitian itu, peneliti ini harus menyatakan atau memastikan bahwa sampel yang mereka gunakan itu mau untuk diteliti, sehingga diarahkan untuk menandatangani formulir persetujuan. Selanjutnya mereka diinstruksikan untuk masuk ke sistem pembelajaran berbasis web dan mengikuti petunjuk di layar sesuai dengan kecepatan masing-masing atau waktu yang sudah diberikan di web.
Untuk data analisisnya, analisis varians multivariat. Menggunakan analisis varian multivariat atau MANOVA satu arah antar kelompok, di mana dilakukan untuk membandingkan efek dari 4 jenis contoh terhadap kemampuan retensi, transfer dekat, transfer jauh, serta pada 3 subskala sikap siswa, yaitu motivasi siswa, persepsi siswa tentang kesulitan tugas, dan upaya yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, analisis varians atau ANOVA satu arah antar kelompok dilakukan untuk membandingkan pengaruhnya terhadap beban kognitif, efikasi diri atau self-efikasi, dan waktu untuk mengerjakan tugas. Untuk eta kuadrat atau H2 itu digunakan sebagai ukuran efek dengan 0,81, 0,01, 0,06, dan 0,14 yang sesuai dengan ukuran efek kecil, sedang, dan besar untuk ANOVA satu arah dan MANOVA. Untuk hasil kerja, kelompok di sini kesimpulannya itu atau hasilnya. Untuk hasil kerjanya, kelompok Masterly model itu atau treatment yang menggunakan strategi yang menggunakan agent dengan agent yang ahli atau expert itu mencapai tingkat penguasaan 94%, 85%, dan 82% untuk retensi, transfer dekat, dan transfer jauh. Untuk pemodelan teman sebaya itu mencapai tingkatan 79%, 75%, dan 72%. Nah, untuk kelompok WE standar itu mencapai tingkat penguasaan 64%, 62%, dan 60% untuk retensi, transfer dekat, dan transfer jauh. Untuk WE yang salah itu mencapai tingkat penguasaan sebesar 66%, 63%, dan 50% untuk ketiga ukuran kemampuan yang diteliti. Adapun efek dari retensi, transfer dekat, dan transfer jauh dapat dilihat dari tabel 1 yang ada di jurnal ini. Itu dapat dilihat bahwa kelompok pemodelan ahli dapat skor secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok WE standar dan kelompok WE yang salah pada retensi. Nah, untuk kelompok contoh pemodelan ahli juga mendapat skor yang signifikan lebih tinggi daripada WE standar dan juga WE yang salah pada transfer dekat atau near transfer. Selanjutnya yaitu kelompok contoh pemodelan ahli atau agent yang expert itu mendapat nilai yang secara signifikan lebih tinggi daripada WE standar dan juga WE yang salah pada transfer jauh. Nah, yang terakhir itu kelompok pemodelan teman sebaya. Kelompok pemodelan teman sebaya itu mendapat nilai yang secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok WE yang salah pada transfer jauh. Untuk efek di dalam self-efikasi, di sini efek yang signifikan itu terdeteksi selama pengukuran kedua kali di akhir eksperimen setelah terpapar dengan berbagai jenis contoh atau sudah diberikan strategi. Di mana F sebesar 3,112 menghasilkan 5,58 dengan nilai P lebih kecil dari 0,01, H2 dengan nilai 0,13, di mana uji HSG-nya menunjukkan bahwa kelompok contoh pemodelan teman sebaya itu mendapat nilai rata-rata 73,59 dengan standar deviasi 23,33. Nah, hal ini melaporkan bahwa self-efikasi secara signifikan itu lebih tinggi daripada kelompok WE standar dengan nilai rata-rata 52,91 dengan standar deviasi 34,53. Dan juga untuk kelompok WE yang salah itu mendapat nilai rata-rata 47,37 dengan standar deviasi 31,23. Selain itu kelompok contoh pemodelan ahli juga mendapat rata-rata 70,65 dengan standar deviasi 28,94. Hal ini melaporkan bahwa self-efikasi yang secara signifikan itu lebih tinggi
daripada kelompok WE yang keliru atau kelompok WE yang salah. Nah, untuk efek di dalam cognitive load-nya di sini dalam tabel ini terdapat perbedaan yang signifikan untuk beban kognitif selama latihan, di mana dengan tindak lanjut uji tukai HSD menunjukkan bahwa kelompok pemodelan teman sebaya dengan nilai rata-rata 5,70 dengan standar deviasi 1,71 itu telah melaporkan bahwa beban kognitif yang lebih tinggi secara signifikan. Dengan demikian pula, kelompok pemodelan teman sebaya melaporkan beban kognitif yang lebih tinggi secara signifikan selama tes transfer jauh dan daripada kelompok WE standar. Selanjutnya, tidak ada perbedaan signifikan yang terdeteksi untuk beban kognitif selama tes transfer dekat atau tes transfer. Untuk efek waktu, di sini ada perbedaan yang signifikan untuk waktu mengerjakan tugas selama latihan. Dari uji tukai HSD lanjutan menunjukkan bahwa kelompok contoh pemodelan teman sebaya itu menghabiskan lebih banyak waktu untuk latihan daripada kelompok WE standar. Nah, perbedaan yang signifikan untuk waktu pada tes transfer jauh juga terdeteksi dan menunjukkan bahwa kelompok pemodelan ahli itu menghabiskan waktu lebih banyak secara signifikan daripada kelompok WE standar. Dan untuk kelompok WE yang salah dalam tes transfer jauh, selain itu kelompok pemodelan teman sebaya itu menghabiskan lebih banyak waktu secara signifikan daripada kelompok WE standar pada tes transfer jauh. Dan tidak ada perbedaan yang terdeteksi untuk waktu mengerjakan tugas selama mempelajari keterampilan prasyarat dan pengenalan modul, serta dalam menyelesaikan tes retensi, pengetahuan, dan tes transfer dekat. Nah, untuk survei sikap, di sini menggunakan MANOVA satu arah, di mana menemukan perbedaan yang signifikan secara statistik di antara 4 jenis contoh pada 3 subskala gabungan dari survei sikap, yaitu yang pertama adalah motivasi siswa, yang kedua persepsi siswa tentang kesulitan tugas, dan yang ketiga adalah usaha yang dikerahkan siswa. Nah, di mana pemeriksaan terhadap beberapa koperasi menemukan bahwa kelompok WE yang salah itu melaporkan motivasi yang secara signifikan itu lebih rendah daripada kelompok pemodelan ahli. Dan kelompok pemodelan teman sebaya mendapat rata-rata 3,63 dengan standar deviasi 0,84. Selanjutnya pada saat yang sama, itu ada kelompok WE yang salah dengan rata-rata 3,61 dengan standar deviasi 0,99 itu merasakan tingkat kesulitan yang lebih tinggi secara signifikan dalam menerapkan 2 aturan statistik dibandingkan dengan kelompok pemodelan expert. Nah, untuk hasil, di sini hasil penelitian menunjukkan dengan jelas bahwa manfaat contoh pemodelan itu lebih baik dibandingkan dengan WE terhadap kinerja dan hasil kemandirian dalam konteks penelitian. Untuk secara keseluruhan, contoh pemodelan expert itu ditemukan lebih baik atau untuk mendorong kemampuan retensi, transfer dekat, dan transfer jauh jika dibandingkan dengan WE standar dan WE yang salah. Nah, sementara untuk contoh pemodelan teman sebaya itu terbukti lebih unggul dalam mendorong self-efikasi atau keyakinan diri siswa jika dibandingkan dengan kedua jenis WE. Nah, untuk WE yang salah atau WE yang keliru itu terbukti paling tidak efektif di antara 4 jenis contoh yang berbeda dalam ketiga jenis ukuran kemampuan, baik itu transfer, retensi, transfer dekat, dan transfer jauh. Dan juga dalam hasil self-efikasi tidak ada perbedaan yang terdeteksi pada ukuran kemampuan atau self-efikasi antar 2 jenis contoh pemodelan antara 2 jenis WE ini. Untuk kesimpulan dasar penelitian yang ada di dalam jurnal ini adalah dalam penelitian ini itu menunjukkan keefektifan contoh pemodelan ahli terhadap kinerja siswa dan contoh pemodelan teman sebaya terhadap self-efikasi
jika dibandingkan dengan WE yang standar atau dengan WE yang salah. Nah, karena penelitian ini itu berfokus pada satu topik statistik yang menargetkan mahasiswa S1, maka disarankan untuk penelitian di masa depan didorong untuk menyelidiki apakah hasil yang direplikasikan dalam pengaturan itu yang berbeda, yang melibatkan tugas pembelajaran yang berbeda atau siswa di tingkat kelas yang berbeda, lebih lanjut akan sangat menarik untuk penelitian selanjutnya juga itu membandingkan dua bentuk contoh pemodelan antara contoh model dan WE yang disempurnakan atau WE yang expert, seperti yang disarankan sebelumnya, atau WE yang disempurnakan dengan strategi lain, misalnya WE dengan petunjuk atau yang kita kenal dengan self-explanation, dalam upaya untuk mencari strategi instruksional yang optimal yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran berbasis contoh untuk meningkatkan kinerja dan hasil motivasi bagi siswa yang dituju. Nah, sebelum kembali kepada moderator, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endah dan teman-teman semua karena telah memberikan forum untuk diskusi tiap pekannya untuk kami saling sharing pengetahuan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Kak Nindi. Terima kasih Mbak Tista atas penyampaiannya, di mana tadi tentang memberikan contoh ya, terus ada mengenai dua landasan teori dari kognitif load theory dan sosial kognitif, begitu ya tadi Mbak Tis. Iya, Kak Nindi. Baik, silakan kepada peserta webinar bisa langsung saja raise hand atau mengetikkan pertanyaan jika ada yang ingin didiskusikan. Lalu kemudian dipersilahkan Pak Ibu Endah untuk konfirmasinya dan penguatannya. Iya, tapi internet saya unstable dari sini. Saya coba ya. Jadi kayak ngulang lagi sedikit kan, kalau diulang-ulang kita jadi lebih paham gitu ya. Saya membantu menunjukkan beberapa poin penting seperti tadi sebetulnya sudah disebutkan oleh Tista, hanya mengulang saja. Saya off video ya supaya nanti saya nggak begitu ngedrop. Silahkan Ibu. Ini masih semangat kan ya semuanya? Masih Ibu. Masih. Ibu. Yang lain masih semangat? Masih Bu, masih semangat. Masih Bu, masih. Alhamdulillah. Ya, judulnya itu begini. Kalau di bahasa Indonesia kan, ini kan efeknya kan di sini kan. Pengaruh perbedaan jenis contoh. Jadi pengaruh perbedaan jenis contoh. Jadi saya di awal sudah cerita tentang work examples, sejarahnya. Jadi example based learning itu tujuannya sama seperti problem based learning. Tujuannya sama-sama untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah. Nah, work example tipenya ada banyak sekali. Banyak sekali, bahkan mungkin di materi yang sama bisa kita sajikan dengan work example yang berbeda-beda. Disitulah kita melakukan pengembangan, research and development. Kita mencari ide baru, mengembangkan desain pembelajaran. Dalam hal ini, karena kita sedang fokusnya pada problem solving skills, dari perspektif cognitive load theory, sedang ada pembahasan tentang example based learning, di mana memodifikasi atau menggabungkan dengan teori sosial kognitif, khususnya dari Bandura. Sebetulnya dari teori-teori yang lain juga sudah mulai dikombinasikan. Dulu kita pernah membahas tentang growth mindset,
Kalau nggak salah minggu depan kita akan membahas tentang boredom, kebosanan. Belajar dari contoh itu membosankan. Tanya, mari kita tes, gitu kan. Minggu depan kita baca artikelnya. Anyway, effects of different types of example. Berarti artinya pengaruh jenis-jenis example. Pengaruh jenis-jenis contoh terhadap performance, itu bahasa Indonesianya itu sebetulnya prestasi. Jadi performance itu prestasi. Prestasi dalam hal ini, capaian dalam hal ini, capaian pembelajarannya dalam hal ini ada 4 ya. Kalau dari kognitifnya ada 3. Retention, near transfer, far transfer dari skor tes, tambah dari waktu. Jadi waktu lamanya untuk memahami materi pembelajaran, waktu lamanya mengerjakan tes juga dihitung dan dijadikan sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Sebetulnya itu sudah biasa, cuma tempat kita belum biasa menggunakan waktu atau lamanya mikir, lamanya menyelesaikan problem solving sebagai variabel terikat. Itu tempat kita mungkin belum ada, masih jarang sekali. Oke, itu dari judulnya. Jurnal ini bernama Interactive Learning Environment Q1. Kemudian artikelnya sudah agak lama. Ini keterangan tentang judulnya. Theoretical framework mungkin sudah hafal. Sebagian yang hadir di sini. Kita skip dulu. Kalau membaca artikel, berhenti di paragraf terakhir di atas tulisan methods. Paragraf terakhirnya adalah ini. The purpose of this study was to compare the effects of 4 types of examples from the 2 areas of research. Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan pengaruh 4 tipe examples dari 2 area penelitian. Ini 4 jenis examples-nya. Kemudian konteksnya adalah novices, artinya materi yang dipelajari adalah materi yang baru atau materi yang sifatnya kompleks. Novices itu bukan orang yang nggak tahu sama sekali, belum punya pengetahuan sama sekali, bukan, tetapi sudah punya pengetahuan, tetapi bukan pengetahuan yang langsung berkaitan tentang problem solving yang dihadapi. Novices. Nah, jadi ini adalah tujuan penelitian. Kemudian dalam tujuan penelitian ini sudah menyebutkan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat ada time on task and student attitudes. Towards itu juga diukur. Dan figure 1, gambar 1, itu kalau di tempat kita, ini namanya kerangka berpikir. Nih, ini tempat kita kerangka berpikir. Coba kalau kita membuat kerangka berpikir di bab 2 kita itu seperti ini. Jadi yang mau diteliti adalah example based learning. Kemudian example based learning, theoretical review-nya dari cognitive load theory dan social learning theory. Nah, example based learning-nya mau kita kembangkan bagaimana? Jadi research pengembangannya mau ke arah mana? Oh, ke arah jenis-jenisnya. Berarti ada 4 jenis yang diangkat di sini. 4 jenis yang diangkat di sini, 2 itu sebetulnya turunan dari perspektif cognitive load theory, 2 lagi turunan dari social cognitive perspective. Dan diukur terhadap keempat variabel terikat. Pertanyaannya adalah which type of example is more effective? Oke. Ini kerangka berpikirnya. Di sini disebutkan ada 46 laki-laki dan 76 perempuan yang terlibat, semuanya adalah mahasiswa undergraduate. Kemudian penelitiannya di sebuah laboratorium komputer, karena pembelajarannya menggunakan komputer, karena pembelajarannya berbasis web, sehingga menggunakan komputer, yang mana komputernya sudah disiapkan, sudah disediakan, siswa tinggal memakai. Kemudian di sini ada penjelasan lebih detailnya. Di sini ada task and material, materinya tentang the empirical rule and Sapisev rule. Ini kemudian cuma sayangnya
kok kita nggak menemukan ini ya, apa saya aja yang nggak menemukan, ada di manakah, di appendix ada nggak ada, kan nggak ada appendix ya, kita nggak menemukan real bentuk contohnya itu seperti apa, ya nggak ada di sini contoh work example-nya real, cuplikannya itu seperti apa, saya nggak nemu dari atas sampai bawah. Tista tadi waktu presentasi juga nggak ada, berarti kan kayak nggak ada di sini, hanya penjelasan seperti ini. Task and material, a computer-based instructional program in 4 different versions in the context of statistics was developed for testing. Participants learn 2 rules, materinya itu tentang ini. Related to the statistical concept of standard deviation, the empirical rule and the Savicev rule. The instruction consisted of brief review. Jadi ini yang kalau dalam penelitian saya seringnya disebut dengan introductory phase. Oke, pertemuan pertamanya. Tapi yang pertemuan pertamanya nggak harus benar-benar pertama, fase pertamanya. A brief review of prerequisite skills followed by a related practice activity which were the same for all treatment groups. Tadi sudah dijelaskan oleh Tista tentang hal ini. Kemudian, atau mungkin sebutan lainnya adalah persepsi. Persepsi, oke. Kemudian fase kedua, introduction to the concept of standard of deviation and the related rules, followed by practice activity consisting of 5 condition dependence example problem pairs. All materials including demographic background survey, instruction itself, self-efficacy, cognitive load measures, knowledge rotation test, transfer test, and attitude survey were presented in a self-paced. Jadi karena web-based learning itu kan pakai LMS gitu ya, pakai online learning, kemudian siswa bebas mau mengisinya kapan, mau menyelesaikannya kapan, mau mempelajarinya berapa lama. Tapi di balik layar, di programnya itu ada timernya yang menghitung berapa lama dia mempelajari materi-materi yang diberikan dan tes yang diberikan, berapa lama dia menyelesaikan. Nah, waktunya itu terekam oleh program yang disiapkan dalam LMS-nya. Sehingga ini disebutkan self-paced. Namun sayang sekali, dia tuh nggak nyebutin. Jadi, work example-nya itu kayak gimana? Realnya, bentuknya gitu. Kan kita tahu ya, Savicev rule itu kan panjang gitu ya. Yang saya tahu sih. Tapi terus realnya itu seperti apa? Di sini hanya ada deskripsinya. Oke, di sini hanya deskripsinya, transfer problems, a format of underlying structure, dan seterusnya. Jadi, I will say that this paper is lucky to get published ya. Kayak beruntung aja dapat reviewernya nggak ketat. Sehingga nggak ditanya sampai contoh begini sampelnya tuh kayak apa. Terus prosedurnya ya sudah ini sih sudah detail, instrumennya disebutkan semua, tapi ya itu sebetulnya saya penasarannya itu kan errorness work example-nya itu dia ngasih spot-spot errors-nya itu seperti apa, dia kan bilang highlights gitu ya, tapi spot errors-nya itu di bagian apa. Nah kita tahu kalau di pendidikan matematika itu kan sering banget ada yang survei kesalahan konsep, kesalahan prosedur gitu kan. Nah itu kesalahan apa yang dispotkan di situ, yang di highlights untuk dipelajari oleh siswanya itu nggak dijelasin. Oke, jadi saya mau bilang ini beruntung banget, ini papernya nggak detail tapi terpublikasikan. Anyway, ya apa hasilnya memang bagus sih, dia statistiknya kuat, mungkin karena punya background knowledge statistik ya. Apa materi yang diambil untuk eksperimennya kan juga ambilnya statistik, dan ini dia pakai statistiknya banyak juga, ada MANOVA, dia MANOVA dulu, one way MANOVA, semua variabelnya diukur semua, tetap aja habis itu lanjut ANOVA dan post hoc test. Post hoc testnya di sini dia pakai Bonferroni, kemudian di variabel yang mana ya, dia pakai Toki. Di sini dia pakai Toki.
Nah, sebetulnya Benferoni itu lebih kuat daripada Tokyo HSD. Jadi saya nggak tahu kenapa yang di bagian sini dia pakai Tokyo ya. Saya nggak tahu. Ini pasti ada alasan tertentu. Biasanya Tokyo HSD itu dipakai kalau jumlah sampelnya itu lebih sedikit atau datanya tidak berdistribusi normal. Barangkali itu yang terjadi di sini, tapi dia nggak nyebutin alasannya kenapa pakai post hoc test yang berbeda. Ini kan dia di sini attitude pakai Benferoni lagi untuk interaction effect-nya. Terus ANOVA-nya dijadikan satu dalam satu tabel. Jadi gini, di dalam teks yang dia jelaskan itu MANOVA, habis MANOVA itu mestinya ANOVA dulu, setelah ANOVA baru post hoc test. Tapi dia nulisnya itu MANOVA, ANOVA-nya di dalam tabel, post hoc-nya di yang interaction effect saja yang ditaruh post hoc-nya kan. Karena apa? Manovanya, kalau ANOVA-nya dimasukkan jadi banyak banget. Tapi sebetulnya MANOVA-nya jadi nggak begitu berarti di sini. Karena kalau kita lihat di discussion, MANOVA-nya nggak dibahas. Dia bahasnya tetap per variabel lagi. Atau saya salah baca. Barangkali teman-teman mau memberi masukan atau membaca dan dapat perspektif yang berbeda dari yang saya temukan. Itu dari sisi metode. Kemudian dari sisi hasil tadi sudah disampaikan oleh Tista. Oke, jadi pembahasannya itu hanya pembahasannya itu hanya 2 halaman. Terakhir, in conclusion, in the context of this study, it shows the effectiveness of expert modeling examples on student performance and that of peer modeling examples on self-efficacy when compared to the standard or erroneous work examples. Lagi kan, dia nggak begitu spesifik. As this study focused on one statistical topic targeting undergraduate students, future studies are encouraged. Jadi ini saran untuk penelitian selanjutnya. To investigate the result could be replicated. Jadi silahkan penelitian yang sama menggunakan different setting involving different learning tasks. Ganti materinya atau ganti students different grade levels-nya. It will be interesting for future research to compare the two forms of modeling examples when enhanced erroneous work examples as suggested area or work examples enhanced with other strategies. Tadi Tista sudah menjelaskan ini. Ini peluang-peluang riset berikutnya. Ya, kalau saya diminta untuk mereview artikel ini, itu tadi beberapa kelemahan yang nggak diungkapkan di dalam artikel ini, tapi mungkin dia punya lah, pasti kan, work example-nya punya lengkap, alasan tentang pemilihan statistik yang paling jelas ada, alasan pemilihan statistiknya jelas ada. Cuma sayangnya nggak ditulis, jadi pembaca nggak mendapatkan informasi kenapa dia memutuskan pakai MANOVA, padahal yang dibahas dia ANOVA-nya, dan follow-up testnya kenapa dia pakai Tokyo, yang lain seragam pakai Benferoni, dan kita tahu Benferoni itu lebih rigorous daripada Tokyo. Oke. Stop share. Saya bisa on kamera lagi kalau stop share. Itu pembahasan dari saya, melengkapi sih, tambah tadi saya punya pertanyaan ya. Menurut kalian gimana? Oke, saya kembalikan ke Nindi. Baik Ibu, terima kasih. Iya ya Bu, kalau misalnya kita lihat artikelnya, mungkin Ernest dan si example standarnya itu tidak dilampirkan, di mana dia juga di sini menulisnya sendiri, begitu ya Bu. Mungkin kalau bersama dengan peneliti-peneliti cognitive load theory, mungkin jadi ada rasa yakin ya Bu, kalau misalnya LKPD atau pembelajaran dia buat berdasarkan work example maupun erroneous work example itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip seperti itu ya Bu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Baik, kepada peserta webinar, silakan ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis atau raise hand, begitu, atau ada masukan, dipersilahkan.
Artikel yang kemarin lebih detail ya daripada yang ini ya. Jadi saya mau bilang sekali lagi, dia beruntung lolos masuk Q1. Dapat reviewernya yang lebih ringan. Iya Bu, lebih detail pastinya, apalagi ditambah kegiatan si penambahan sumber sertifikasinya juga lebih detail. Mungkin perbedaan tahun jadi banyak berubah. Oh ya, ya, Ini kan 2016, artikel sebelumnya 2018. iya. Dan nulisnya sama Mayer, sama Iya, Richard Mayer kan nulisnya sama Richard Mayer. Pasti sebelum masuk ke jurnalnya sama Richard Mayer udah diminta direview dulu, diminta tambahan detailnya sebanyak itu tadi. iya Bu. Pak Yanuar Tresenhan. Iya. Oh, silahkan pada Pak Yanuar. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Mohon izin Bu Indah dan teman-teman semuanya untuk melanjutkan diskusi tadi yang sudah disampaikan oleh Indah. Saya sepakat bahwa memang saya juga melihat tadi penasaran dengan sampelnya gitu kan, ternyata tidak ada. Dan yang menarik tadi disampaikan oleh Bu Indah juga bahwa jenis-jenis work example itu walaupun dalam satu konteks, satu materi yang sama itu kan bisa berbeda-beda tergantung bagaimana cara seseorang menyajikan gitu. Nah, yang saya masih penasaran sampai sekarang itu terkait dengan retensi dan near transfer atau transfer yang dekat itu. Karena di artikel ini tadi juga disampaikan Mbak Tista membahas terkait dengan retensi, tapi kan tidak ada contoh yang jelas di situ soal yang retensinya dan soal yang near transfernya seperti apa. Mungkin bisa diskusi terkait dengan near dan transfer tadi. Kemudian tadi di bagian metodologi terkait dengan penggunaan, kemudian menggunakan tukai juga terkait dengan apa harus menggunakan tukai dan Bonferroni. Selain sebenarnya masalah sampel yang digunakan, apakah sebenarnya ada pertimbangan lain ya Indah terkait penggunaan itu? Memang di artikel yang sudah di-share Bu Indah beberapa waktu lalu itu di situ ada penjelasan salah satunya alasan untuk pemilihan sampel besar kecilnya. Kemudian di beberapa literatur juga menyatakan sampel kecil itu adalah sampel yang N-nya kurang dari sama dengan 30. Dan saya belum menemukan dasar yang lebih kuat lagi apakah memang itu valid atau tidak. Kalau sampel kecil itu sampel yang N-nya kurang dari sama dengan 30. Mungkin sementara itu dulu, nanti bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke Mbak Nindi. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Silahkan Ibu. Pertanyaannya buat saya. Saya Iya, biasanya nanya ke mahasiswa ya. Saya coba, tapi tadi itu di artikelnya juga nggak ada contoh tesnya. Oke. Jadi tidak ada, makanya penasaran. Iya, benar-benar kita tuh kayak cuma diminta membayangkan aja gitu ya. Iya, imajin banget, mengimajinasikan ini tesnya seperti apa yang near Terus transfernya, kan retensi. web-based learning ya. Web-based learning itu kan berarti apakah dia itu juga memasukkan animasi dalam work example-nya atau sebetulnya work example seperti versi kertas cuma itu dipasang di web sehingga mahasiswa hanya scroll up and down. Scroll up and down itu kan juga sesuatu ya. Jadi sepanjang apa work example yang disajikan, bahwa itu dia versinya karena web-based learning berarti kan sebetulnya perangkatnya itu mampu membuat animasi dengan menghindari transient effect, segmentingnya seperti apa, tapi kan itu juga penting untuk di-highlight dalam penelitian ini, apalagi tambah erroneous. Erroneous itu kan tidak mudah dipelajari oleh siswa. Erroneous work example itu karena memuat kesalahan, maka disarankan tidak dipelajari oleh novice learners sebetulnya. Karena ya
orang namanya juga masih novice learners kan. Kalau ada kesalahan, berarti kan dia nggak ngerti sebetulnya kalau itu salah. Kalau kita baru mempelajari sesuatu atau tersesat di sebuah tempat, ada orang menunjukkan tempat yang salah, kita ngikut aja karena kita nggak tahu yang benar seperti apa. Jadi menarik juga sih penelitian ini, ketidakjelasan. Jadi sebetulnya bisa juga sih kirim email ke autorsnya dan menanyakan seperti apa sih instrumen yang dipakai, kan, supaya kita lebih jelas. Sampai kemudian kita juga bisa menanyakan apa bedanya antara retention, near, and far transfer. Nah, lebih mudah mendefinisikan sebetulnya kalau kita kenal taksonomi Bloom's. Mudah banget mendefinisikannya. Retention itu kan level 1 proses kognitif dalam taksonomi Bloom's. Retention, mengingat kembali. Jadi ketika tes yang kita berikan itu sama persis, bukan sama persis plek ya, bilangannya, soalnya bukan, kita hanya ganti bilangannya aja gitu. Tapi ganti bilangannya juga dengan dampak penghitungannya yang tidak menghasilkan konsep baru. Jadi misalkan nggak ganti bilangannya jadi pecahan, itu sudah urusan beda. Geser sedikit gitu lah, tapi nanti ketika diselesaikan tidak memerlukan konsep yang lain, retention, mengingat kembali. Near transfer itu sudah ke pemahaman, penerapan, far transfer penerapan, analisis, far transfer itu sudah ke bukan completely, kita menggabungkan atau memodifikasi sehingga yang diteskan sesuatu yang siswa itu harus berpikir penerapan ke situasi yang sangat berbeda dari situasi yang dipelajari selama pembelajaran. Near transfer ya masih mirip-mirip lah. Masih mirip-mirip tapi beda, sudah mulai ke ada situasi yang berbeda tetapi secara fiturnya, permukaannya masih sama. Ada surface difference. Tapi kalau far transfer, deeper difference. Mungkin kalau pakai taksonomi Bloom's bisa lebih jelas. Ya sayangnya artikel ini juga nggak jelaskan ya. Perbedaan kuncinya di mana atau mungkin sampai ke contohnya juga nggak ada. Cuma dia banyakin variabel terikat aja di sini. Nambah waktu. Ya waktu juga penting juga sih, bisa kita pakai sebagai sebuah indikasi proses yang dilalui itu pendek atau lama. Karena itu juga berkaitan dengan sebetulnya kegiatan berpikir yang dilakukan efektif atau efisien atau tidak. Itu kan. Kalau waktunya lama itu kan berarti tidak efisien. Jumlah sampel, ada artikel berbeda tadi yang disampaikan oleh Pak Yanwar ke artikel ini. Tentang jumlah sampel, rule of thumb-nya itu 30. Rule of thumb, kalau eksperimen 30. Rule of thumb itu kayak hafalannya, heuristiknya, amannya. Udah percaya aja sama ahli statistik, amannya 30 gitu kan. Untuk kita fokusnya bukan di statistiknya tapi di ini kan. Tapi ya itu kalau sebetulnya kita perlu tahu juga alasannya kenapa 30. Karena para ahli statistik sudah membuat semacam simulasi data itu menjadi mulai tenang setelah 30 ke atas. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk menentukan berapa jumlah sampel minimal dalam setiap kelompok eksperimen. Data lebih tenang ketika banyaknya sampel sudah di atas 30. Artinya kalau misalkan datanya itu ditambah lagi, maka hasil penghitungan statistiknya, pergeserannya itu lebih konstan, lebih monoton. Daripada kalau datanya masih 15, kalau 15 nambah lagi data 1 misalnya jadi 16, itu perubahannya bisa sangat banyak, tidak stabil. Ketika angkanya sampelnya itu masih
10-15. Tapi dulu sebetulnya sebelum ada literatur atau hasil penelitian tentang simulasi statistik ini, penelitian eksperimen itu sampelnya 20-an gitu. Dan fokusnya pada normalitas. Jadi asumsi untuk melakukan uji rata-rata, uji beda rata-rata, uji T atau GF itu harus dipenuhi. Kalau enggak, masuknya ke non-parametrik. Karena waktu itu, kebanyakan research eksperimen itu hanya melibatkan sedikit sekali sampel. Sedikit sekali sampelnya, jadi sangat kuat sekali sebuah dogma bahwa asumsi normalitas dan homogenitas harus dipenuhi. Nah, waktu itu tahun 80-an, kalau kalian baca artikel tahun 80-an, jumlah sampelnya itu kecil-kecil. Eksperimennya itu melibatkan lebih sedikit orang. Tapi setelah ada hasil penelitian simulasi statistika, kemudian diketahui bahwa kalau kamu mau aman, nggak pakai non-parametrik, karena kan kalau datanya melanggar asumsi normalitas, homogenitas kan pindah ke non-parametrik. Sementara kita tahu, kalau pindah ke non-parametrik, hasil data kita yang dari data interval, karakteristiknya berubah jadi data non-parametrik. Dan ada karakteristik yang hilang. Padahal kita kan pengukurannya kan tes ya, itu kan jelas datanya interval. Nah, sehingga hasil yang diperoleh bisa jadi bias dari karakteristik data sesungguhnya, data parametrik yang sesungguhnya kita peroleh. Nah, oleh karena itu, kemudian para peneliti eksperimen kemudian bukan rame-rame sih, kemudian sudah tahu saran dari ahli statistik itu, hafalannya kalau eksperimen 30 ke atas, supaya aman. Kira-kira kayak gitu ceritanya, bahasa mudahnya. Saya nggak menceritakan secara teknis teoretik ya. Itu yang tentang 30. Kemudian kalau sampel kita 30 ke atas, misalnya data kita tidak berdistribusi normal, artinya kita melanggar asumsi normalitas itu kan. Itu kalau datanya di atas 30, itu ketika melakukan uji beda rata-rata parametrik, hasilnya simpulannya akan sama meskipun non-parametrik. Nah, daripada rugi, karakteristik datanya berubah menjadi non-parametrik, mending tetap pakai parametrik kan? Karena hitungan yang kita peroleh jauh dari bias. Ya, data kita tetap dipandang sebagai data yang hasil pengukuran interval. Maka ketika kita membandingkan nilai significance yang kita peroleh dengan significance batas kritis significance yang kita tetapkan 0,05, kita lebih aman mengambil kesimpulannya. Sehingga kalau misalkan datanya di atas 30, yang pertama kita sudah nggak perlu khawatir lagi dengan normalitas, homogenitas, karena datanya sudah bersifat ujinya sudah bersifat rigorous atau kaku lagi. Dan data kita empirik sesuai dengan apa yang kita ukur, yaitu pengukuran menggunakan konsep parametriknya. Data kita tetap data interval. Itu tadi sudah menjawab belum ya? Ya kalau misalkan belum menjawab, ada baiknya kita cari artikel yang menjelaskan. Nanti dibaca untuk kita pahami bersama dan supaya kita lebih paham dengan apa yang kita lakukan. Oke. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Pak Yanuar? Oke sih, Mbak Nidil. Cuma satu lagi Bu, yang terkait ketika kita membaca artikel, kemudian kita ingin mengkritisi, tadi disampaikan Ibu kan boleh ya kita meng-email ke autornya atau meminta, tadi misalnya contoh work sampel itu dari perspektif penulis-penulis asing itu sah ya Bu? Artinya bagi mereka itu mereka dengan senang hati atau bagaimana ya Bu Linda? Misalnya Ya, kita kalau tadi misalnya meminta contoh itu. Pas waktunya ada akan dikirimi. Saya juga beberapa kali menerima pertanyaan dari reader atau pembaca saya.
Artinya kalau memang ada barangnya pasti dikirimkan ya Bu ya? Ya, Gitu. sama waktunya kalau pas Oh, tepat. nggih, nggih. Ya, kemudian bahasa komunikasinya mungkin juga yang yang biasa aja, jadi nggak tidak ada maksud untuk mengevaluasi gitu lah intinya nanti bahasa komunikasinya, bahwa ingin belajar untuk membuat errorless work example atau work example yang ada peer modeling atau apa. Can I have the example of the examples that you develop? Mungkin juga mau menanyakan, just wanted to know how do you distinguish between retention and year transfer test? Perhaps you can give me reference for my further readings, misalnya kayak gitu. Itu bisa ditanyakan. Ya, Siap Bu, terima kasih banyak. sama-sama. Ternyata artikel Q1 kan juga ada yang gitu ya. Apalagi yang nggak Q1. Iya, benar-benar. Ini levelnya udah di 1 ya Bu. Level Iya. di 1. Baik. Kemudian peserta yang lain, mungkin dari Mas Ibrahim. Halo, Halo Mas Ibrahim. Silakan lanjut. kenapa harus saya? Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nindi. Kalau dari saya mungkin sedikit menambahkan saja. Yang pertama mengenai yang instruction, saya setuju sekali dengan Bu Endah tadi. Hasilnya bagus. Secara dilihat dari performance, cognitive load, self efficacy dan lain sebagainya. Tapi saya kurang yakin dengan perangkat yang digunakan. Kalau tadi Bu Enda menyinggung apakah work example di sini itu yang dimaksud adalah sebenarnya paper base tapi yang ditempel saja di komputer begitu, atau work example yang seperti apa. Sedangkan yang expert model dan peer model itu kan tadi pakai animasi ya. Nah, terus tadi saya browsing tentang materinya, empirical rule dan Chebyshev theorem gitu ya. Nah, di web yang saya temukan ini ya ada sih contoh soal, tapi seandainya saya membayangkan contoh soalnya seperti yang saya belum bisa dikatakan sebagai work example yang tepat gitu ya. Karena apa? Karena tidak menggunakan prinsip-prinsip cognitive load yang selama ini kita pelajari. Mungkin bisa saya kirim linknya ya, yang saya buka itu. Nah, berarti kan tadi ada 4, 1, 2 itu pakai animasi. Yang saya yakin penulisnya ini sangat menguasai dalam hal animasi-animasi itu. Kemudian standar WE sama error. Nah, kalau standarnya itu kayak yang ditampilkan di link tersebut, ya wassalam gitu. Maksud saya. Karena kalau kita hubungkan dengan paper yang kemarin kan tentang expert modeling, peer model itu kan ada aspek-aspek seperti vicarious experience, terus ada psychological stage. Nah, tadi kan di papernya ada agent di sini, mungkin yang bagian vicarious experience-nya. Kemudian terus tadi yang peer modelingnya kan tadi sempat dituliskan ada kayak ternyata aku bisa. Nah, itu kan mungkin lebih cenderung kepada psychological stage-nya. Nah, kalau secara intuitif pertanyaan saya, jangan-jangan yang bikin unggul ini perbedaan yang satunya pakai video itu
animasi, atau emang unggul karena tadi ada aspek-aspek psychological kognitif dari Bandura sehingga lebih baik dibanding WE yang standar apalagi yang error gitu. Nah, bagi saya ini perlu diteliti lagi apalagi kalau diperbolehkan untuk diteliti ulang gitu ya. Seperti misalnya kita minta videonya kayak gimana, terus kita nanti bikin WE versi kita sendiri yang menurut ahli, menurut Bu Endah, oke lah WE untuk materi ini sudah bagus gitu. Terus nanti kita tes lagi expert model menggunakan videonya penulis, peer model menggunakan videonya penulis, standar WE dikembangkan oleh Bu Endah, error WE dikembangkan Bu Endah, mungkin hasilnya beda karena saya penasaran jangan-jangan karena videonya gitu, karena animasinya itu memberikan unsur X sehingga lebih baik, atau memang ketika didiskusi karena faktor-faktor vicarious experience maupun feedback psychological state yang membuat dia lebih unggul. Poin pertama. Poin yang kedua adalah terkait waktu ya. Kalau kita anggap aja asumsi saya adalah dia hanya sekedar contoh soal yang ditempel di layar komputer. Tentu saja kalau bentuknya seperti itu, pasti mahasiswa yang mengerjakan bakalan beda kan ya waktunya. Nah, kemudian saya penasaran, berapa lama sih kira-kira rata-rata antara mahasiswa yang mengerjakan menggunakan animasi tersebut, baik di expert dan di peer, sama di standar WE. Ternyata memang signifikan, dan signifikannya itu 2,5 kali lipat dilihat dari waktunya. Nah, misalnya di halaman ke-8 ini ya, di efek on time on task, signifikan, perbedaannya signifikan. Nah, waktunya itu untuk yang peer modeling 25,11, sedangkan yang standar WE 10,41. Ini kan seandainya ini menit ya kan, tadi ada 5, ini diandaikan saja misal ada animasi versus 5 per WE problem, yang satunya 25 menit, yang satunya 10 menit. Nah, berarti kan perbedaannya sangat signifikan antara desain yang digunakan begitu. Nah, ini malah semakin memperkuat WE-nya kayak gimana sih kok cuma 10,41 waktunya. Kemudian cognitive load. Nah, poin yang ketiga, di tabel hasil tuh cognitive load-nya mana tadi ya? Cognitive load. Saya bantu share screen. Ya. Cognitive load-nya Ini standar WE itu lebih rendah dibanding yang expert modeling dan peer modeling. Ya kan? Signifikan. Nah, ini juga menjadi apa ya? Suatu yang menarik gitu. Kalau secara teori harusnya kan secara teori kalau cognitive load itu rendah, ya kan harusnya menuju ke performa yang lebih baik kan begitu. Menurut cognitive load teori, atau nanti bisa di di diperbaiki kata-kata saya, nah mungkin ada yang keliru gitu kan. Nah, di sini untuk standar WE cognitive load-nya lebih rendah, tapi hasilnya kok kalah dengan expert modeling dan peer modeling begitu. Ini kan sesuatu yang menarik. Maksudnya eh, ada hasil dan suatu teori yang mungkin bagi saya bertentangan dan perlu dicari tahu kenapa seperti itu, dan akan menjadi topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Catatan yang terus yang keempat mengenai self efficacy. Untuk self efficacy sebentar.
Untuk self-efficacy, ini expert modeling dan peer modeling kan lebih tinggi ya secara signifikan. Nah, ini kembali memperkuat yang poin saya pertama tadi. Apakah expert modeling dan peer modeling itu menjadi lebih kuat secara efikasinya disebabkan oleh aspek vicarious experience dan psychological stage-nya. Karena kan untuk menuju performan yang lebih baik, berdasarkan paper kemarin kan hubungannya tidak langsung ya, harus termediasi oleh entah itu anxiety yang lebih turun atau apa kemarin saya lupa, self efficacy-nya naik, apa namanya, Intrinsic motivation, self-efficacy, sama satu lagi intinya nggak langsung ya hubungannya, termediasi oleh suatu hal dulu, suatu aspek, kemudian menuju performa yang lebih baik begitu. Nah di sini self efficacy untuk peer modeling dan expert model itu kan lebih tinggi dibanding standar WE. Nah akan lebih menarik lagi kalau kita tahu apa sih yang memediasi dari hasil tersebut. Apakah bisa karena dari tadi video misalnya itu videonya itu membuat lebih nyaman karena ada animasinya, atau memang jadi anxiety-nya lebih turun, atau aspek-aspek lain yang perlu apa namanya diselidiki lebih lanjut sehingga hasilnya bisa seperti itu. Demikian. Sudah. Terima kasih Mas Ibrahim atas analisis dari hasilnya, juga mungkin praduga ada yang mempengaruhi lain dari contoh jenis-jenis contohnya begitu ya tadi. Mungkin Bu Enda bisa menambahkan. Iya. Oke, ini yang tidak konsisten memang di bagian tadi, tapi konsisten dari sisi waktu. Jadi dia cognitive load-nya lebih tinggi dan waktunya juga lebih lama dalam menyelesaikan. Tapi secara hasil tesnya lebih bagus. Mungkin karena diberi waktu bebas, terserah gitu ya, self-paced. Terserah kamu menyelesaikannya mau berapa lama, maka dia karena tahu akan diberi tes, sehingga ketika latihan dari work example-nya, dia berusaha untuk memahami lebih mendalam, sehingga waktu yang dia gunakan untuk belajar lebih lama, mungkin waktu yang dia gunakan untuk menyelesaikan tes juga jadi lebih lama, bukan karena dia nggak bisa, tetapi karena dia ingin memastikan bahwa dia paham, jadi dia mengulang-ulang, atau ketika waktu menyelesaikan tes, dia memeriksa terlebih dahulu, memastikan bahwa pemahaman yang dia miliki sudah digunakan untuk menyelesaikan tes itu. Itu juga karakteristiknya experts. Sebetulnya, more knowledgeable people itu kalau berpikir cenderung lambat, karena berhati-hati dalam menggunakan pengetahuan yang dia miliki. Barangkali itu yang terjadi. Meskipun penelitian yang lain, yang sebelumnya, penelitian cognitive load theory, biasanya kan waktunya dibatasi. Kamu diberi waktu 30 menit untuk mempelajari materi dalam LKPD ini. Kemudian diukur cognitive load dan tesnya. Setelah itu, jadi bisa atau nggak bisa, sudah mengulang-ulang atau belum, sudah mendalam atau belum yang dia pelajari, 30 menit selesai untuk eksperimen yang lain.
dan diperoleh bahwa cognitive load-nya tinggi, maka performance-nya akan rendah. Karena dia mengalami extraneous cognitive load yang tinggi sehingga tidak sempat untuk menggunakan work example-nya dalam rangka pemahaman yang baik, tapi waktunya udah habis dan dia mesti sudah tes. Mungkin itu yang terjadi, mungkin. Itu mungkin salah satu penjelasan yang bisa diberikan, tapi nggak dijelaskan di sini. Entahlah, saya nggak mendapatkan penjelasan itu. Dan artikel ini lebih cenderung menjelaskan satu persatu. Satu persatu terpisah. The results clearly showed the benefits of modeling examples over work examples on performance and self-efficacy outcomes in the context of this study. Kayaknya dia menulis in the context of this study itu di sini dan juga di kesimpulan. Artinya ini dia menyadari bahwa untuk materi yang ada di sini, belum tentu yang lain. Overall, expert modeling examples were found to promote knowledge retention, need transfer, and file transfer when compared to standard or awareness work example. Lagi-lagi, dia di sini membandingkannya satu persatu, secara terpisah. Saya kira ini sulit juga untuk mengambil kesimpulan sebetulnya penyebabnya ada di mananya. Tadi saya sudah sempat ngetik di kolom chat, artikel ini pakai one way, MANOVA, ANOVA, 4 kelompok, bukan factorial designs. Kalau kita balik lagi ke conceptual framework-nya atau kerangka berpikirnya, 4 ini kan, expert work example sama erroneous work examples. Ini mungkin satu variabel gitu ya, satu variabel work examples. Cuma masalahnya dia itu hanya yang erroneous saja yang diberi peer coping modeling, yang work examples-nya itu nggak ada peer coping modeling-nya. Ini kalau dijadikan 2x2 sebetulnya kan bisa ya, jadikan factorial designs. Jadi kita tahu betul penyebabnya itu yang mana. Bentar. Expert. Jadi untuk erroneous work examples itu ada 2, peer coping modeling dan mastery modeling. Kemudian expert work examples juga ada 2, peer coping modeling dan mastery modeling. Ya nggak, mungkin ini bisa lebih jeli dari saya atau Irfan. Sayangnya ini bukan factorial designs, tapi one way. Jadi dia tuh membandingkannya itu for independent groups. Dia membandingkannya for independent groups. Okay. Ini kan, below is a general description of each type of examples. Standard work example includes correct, gitu kan. Nah, kemudian erroneous, similar tetapi ada incorrect-nya. Jadi ini kan sebetulnya satu variabel bebas, yaitu ada kesalahan atau tidak ada kesalahan. Kemudian mastery modeling examples was a computer-based animated model presented as a male instructor. Jadi ini kayak kemarin, artikel yang kemarin itu kan ada profesor gitu kan, laki-laki dengan sekian karakteristik untuk animation modelnya. Dan seterusnya ini, peer coping modeling examples, a computer-based animated model juga, tapi presented as a college age. Jadi seolah-olah kayak teman gitu ya, selevel teman. Teman kayak siapa? Selevel teman dari ininya,
dari undergraduate students ya. Cuma yang pakai model peer coping modeling ini nempelnya ke incorrect work example saja ya? Atau saya salah? Gimana, Tista? Untuk error detection. Jadi yang male instructor ini kan karena mastery. Ini nempelnya itu di correct work example. Oke. Nggak tahu juga example-nya seperti apa. Oh ya, jadi kita sudah menjawab nggih, Bu. Nah, seandainya ini dibuat factorial design, kita bisa tahu alasannya. Jadi apakah kalau misalkan di dalamnya itu ada expert, ya kan, verbalizing error-free process of solving problems. Jadi yang mastery egg modeling examples, ini dia tuh hanya nempel di sini. Dan ini hanya nempel di sini. Kalau ini dibuat factorial design, kayaknya lebih menarik deh. Oh, mau diteliti lagi. Oh iya. Kalau ya kan kalau dibuat ini bisa tahu sebetulnya penyebabnya yang mananya. Karena errornya atau kalau animation-nya. Saya stop share. Baik, Ibu. Terima Oke. kasih. Iya. Memang cukup menjadi pertanyaan ya, Bu, hasil penelitiannya. Di mana juga kalaupun kita menggunakan WE standar, di situ juga terselubung dua sumber self-efficacy, seperti itu kan, Bu. Sedangkan mungkin kalau Ernest sebagai contoh yang salah itu kan bisa saja malah membuat siswa, ya seperti Ibu bilang, siswa juga bisa aja tidak tahu yang mana yang benar dan yang salah, ditambah lagi di artikel ini juga tidak ditunjukkan bagaimana si Ernest ini sendiri. Jadi, seperti yang dikatakan Mas Ibrahim tadi, jangan-jangan ada faktor lain yang sebenarnya yang bisa meningkatkan apapun itu di pengukuran sini, baik tadi retensi, NIRV, maupun cognitive load, dan juga si self-efficacy itu sendiri. Jadi selain dari penambahan sumbernya itu dengan vicarious, yaitu tadi ada agent, nah dengan adanya WE pun dari mastery juga bisa, seperti itu. Jadi cukup menarik untuk lebih didalami terkait dengan penulisan artikelnya mungkin walaupun sudah Q1 atau bahkan kedalaman dari teori itu sendiri ya, Bu. Iya. Iya, betul. Ya sebetulnya kalau misalkan itu expertnya ya masternya itu kan sebetulnya nggak apa-apa ya kalau misalkan dia membahas yang salah gitu kan. Ya kalau misalkan ada work example di sini itu memuat salah, terus expert male voice-nya itu menjelaskan di sini loh bagian yang salah, kan ini salah karena ini gitu kan. Kan juga sebetulnya bisa kan. Jadi ya nggak harus mastery experience itu nggak harus dari work example yang benar yang benar aja, bisa juga dari work example yang salah. Tapi proses berpikirnya adalah mengevaluasi kesalahan dan dengan melakukan evaluasi kita kan juga bisa lebih paham. Ya nggak? Sayang banget nih artikelnya. Artinya kayak further research bisa factorial design ini silahkan yang mau rebutan judul baru. Oke.
Kayaknya dari saya udah cukup deh. Cuma ya itu tentang erroneous work example ya. Saya punya paper erroneous work example yang sampai saat ini belum terpublish. Hasilnya adalah erroneous work example itu sulit untuk dipelajari oleh novices. Lebih baik jangan coba-coba memberikan contoh yang salah untuk pembelajaran materi yang baru atau kompleks. Belajar dari yang benar aja masih susah, apalagi dikasih kesalahan. Oh, repot. Gampangnya gitu. Maka kalau membuat contoh ke siswa, dikoreksi dulu. Jangan ada salahnya. Ya, itu kata Iya, lainnya. Maka perlu ada validasi iya harus untuk ada membantu validasi. mengurangi kesalahan. Harus ada validasi. Apalagi kita masih belajar. Jadi harus ada validasi dari expert. Iya, kayaknya paper ini membuat kita merenung deh. Iya, Bu. Oh, ini ada yang raise hand. Silahkan, Mas Irfan. Kamu selalu menunggu di sesi akhir ya. Waktu yang tepat, Bu. Iya, jadi Mbak Tista, saya ingin bertanya. Eh, Tadi itu variabel tarikannya kan cukup banyak ya. Ada cognitive load sama eh, attitude tadi ya. Attitude itu dibagi lagi, ada interest atau motivation, kemudian ada perceived difficulty sama perceived effort gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tentang ininya pengukuran cognitive load sama perceived difficulty sama perceived effort gitu. Itu sebenarnya apa tidak tumbang tindih gitu. Sedangkan saat kita mengukur cognitive load itu ya bisa juga kan gitu dengan menggunakan pertanyaan seberapa sulit materi tersebut untuk dipelajari atau seberapa besar upaya mental yang kamu investasikan untuk mempelajari materi tersebut. Nah, kira-kira dari Mbak Tista sendiri, memang sih di artikel ini tidak dijelaskan gitu. Mungkin Mbak Tista punya alasan tersendiri atau bagaimana gitu, atau mendapatkan teori gitu dari artikel mana? Mohon izin menjawab, Mas Irfan. Nah, untuk tumpang tindihnya itu kalau dilihat dari cognitive load serta survei sikapnya, di artikel itu sudah dipisahkan, Mas, antara mana yang motivasi, pertanyaan motivasinya, dan pertanyaan untuk perspektifnya. Mungkin di artikel itu juga memisahkan secara poin-poin jadinya. Untuk pendapat saya cukup seperti itu, Mas. Kalau untuk dari penelitian yang ada di artikel yang saya paparkan tadi. Bagaimana Kak Irfan? Iya sih, jadi sebenarnya saya di sini juga agak bingung juga gitu kan. Kenapa dia itu mengukur lagi perceived difficulty sama perceived effortnya, sedangkan dia itu sudah mengukur cognitive load, yang mana itu udah di 3 fase gitu. Di fase pembelajaran, kemudian nilai transfer, dan VAR transfer. Nah, ditakutkan, dikhawatirkan gitu kan, karena terlalu banyaknya item yang digunakan, bahkan untuk yang attitude itu kan sampai 10 gitu. Nah, siswa itu jadi merasa merasa redundant gitu juga kan. Ya, mereka juga merasa untuk apa ini diukur lagi gitu. Meskipun saya juga sudah mencari gitu kan. Itu kan yang attitude itu kan dari Olina ya. Olina 2006 ya kalau nggak salah itu kan. Nah, kebetulan saya juga udah mencari sebenarnya gimana eh, item yang digunakan seperti itu. Namun mungkin karena itu ini ya paper dalam conference kalau tidak salah, itu saya juga tidak nemuin gitu pertanyaannya gimana. Nah, yang dikhawatirkan itu tadi gitu, siswa jadinya ngerasa bosan. Kayak di awal kan udah diukur nih cognitive load-nya gitu kan. Kemudian di pengukuran attitude itu diukur lagi seberapa seberapa sulit pembelajarannya dan seberapa besar upaya mental yang diinvestasikan oleh mahasiswa. Seperti itu sih. Jadi masih agak bingung gitu kenapa dia melakukan seperti itu gitu. Iya, Mas, seperti dia bertanya 2 kali kalau dimisalkan.
Dari Ibu Enda. Ada bisa ditambahkan. Surveinya emang banyak banget ya. Coba kita buka lagi artikelnya. Oke. Ntar saya tadi tuh baru nyari berapa menit sih fase belajarnya. Saya belum dapat berapa menit fase belajarnya. Lebih bagusan tesisnya mahasiswa saya daripada paper ini. Terima kasih loh, Bu. Iya, meskipun analisis ulang. Nggak ada tentang ada berapa ininya nggak ada. Jadi dependentnya six similar. Oke, dia itu pede bangetnya itu karena ini loh dia dapat angka-angka reliabilitasnya itu tinggi-tinggi. Dia dapatnya tinggi. Single item ini 100 poin itu dari Bandura kali attitudes ini kan 10 items 5 point Likert dari Olina. Dan nonton Cars 2 belum? Itu fuelnya, bensinnya Olina kan namanya. Nah, kalian baca artikel jurnal terus ya? Nggak pernah nonton film ya? Ini. Dia bilangnya internal konsistensinya bagus. 0,82, 0,81, 0,92. Jadi 10 item saja di sampelnya 70-an is okay. Internal ya kita nggak tahu, nggak bisa mengatakan bahwa ini karena terlalu banyak items jadi bosan atau bagaimana. Faktanya internal reliability-nya, konsistensinya tinggi 0,82. So cannot say less karena ini numbers. Ya nggak? Sayangnya dia nggak menyebutkan fase belajarnya itu berapa lama, tapi tesnya ada banyak. Tesnya ada banyak, ada retention, ada transfer, ada ini for transfernya 5 scenario problems. Banyak kan? Dari ini saja udah 11. Tambah retentionnya, nggak tahu dia nggak cited statistical rules, tapi yang ditanyakan itu kan statementnya, to recall or recognize statements-nya. Oh, mungkin dia to recall, jadi silahkan ditulis sebanyak-banyaknya apa yang kalian ketahui dari 2 rumus statistik ini, retention-nya, soalnya. Oke. Jadi recall itu kayak ingat-ingat lagi. Kan taksonomi Bloom's paling bawah sendiri mengingatkan, ingat-ingat lagi apa yang kalian tahu tentang dua rumus ini. Tapi nggak dikasih waktu ingatnya berapa lama. Apa terserah gitu ya? Terserah, oh iya, karena dia, oh iya betul, karena terserah, makanya nggak perlu cari waktunya ya saya ya. Kan waktunya diukur. Oh baik, terserah, jadi terserah mau diingatnya, mau selamanya, atau lihat temennya udah bubar, maka dia next gitu ya, bisa juga sih. Oke, fase belajarnya berapa menit? Nggak ada juga, terserah juga. Oh, I see. Oh ya, sudahlah. 11-12 lah sama mahasiswa saya sudah menyebutkan prosedurnya yang jelas. Kenapa nggak ada waktunya? Karena waktunya self-paced. Diukur, waktunya jadi variabel terikat. Paham saya. Oke. Mungkin itu Irfan yang bisa saya sampaikan. Dia pede banget menyebutkan ini karena internal konsistensi dari semua measures yang dia lakukan tinggi. Stop share. Kameranya di-on kan, masih ngantuk. Udah habis orangnya. Walaupun pembahasannya berarti kita
Kita ini ya naik kelas sedikit lah, bisa mengomentari artikel Q1. Iya, Bu. Dapat pelajaran baru juga. Ternyata penulisan artikel juga harus lengkap dan banyak menginformasikan hal-hal seperti yang mungkin kita anggap kecil gitu ya, Bu. Tapi ternyata itu hal yang menjadi ada dampak-dampak lain dari hasil penelitian, praduga-praduga lain yang menjadi pertanyaan pembaca seperti itu ya, Bu. Jadi ya itu tadi, selain kita membaca, ada reviewnya nih, read review. Nah, setelah ini harapannya kita bisa riset, melanjutkan gitu ya, Bu. Baik, mungkin bisa on cam. Silahkan Mas Wahyu untuk diarahkan pengambilan. Siap. Seperti biasa, mari buka kameranya, siapkan senyuman yang merekah. BTW foto-fotonya ditaruh di mana sih? Dari kemarin foto-foto terus, nggak screenshot terus, ininya nggak ada dokumentasinya. Jangan-jangan dia cuma Terupload dia di hanya Drive screenshot tapi Google nggak itu. disimpan filenya. Instagramnya sepi, Bu. Oke. Oke. Siap. Oke ya, dalam hitungan ketiga, senyum 1, 2, 3. Iya, ini tinggal satu layar saja, jadi kali screen saja. Iya, Silakan Kak tapi Nindi. agak berat. Enggak. Iya, artikel kali ini cukup Ya, artikelnya nggak berat sebetulnya, cuma karena dia nggak lengkap gitu loh, buat kita iya, Bu. bertanya. Iya. Ya, Jadi semakin tajam juga nih analisis kita malam hari ini, mereview artikel orang yang sudah mempublikasikan Q1, padahal kita juga belum mempublikasikan Q1. Sudah makin baik ya di webinar yang ke-6 ini. Terima kasih banyak kepada peserta yang telah meluangkan waktu di malam yang ceria ini untuk belajar bersama. Kalian luar biasa. Untuk pekan depan tetap ada 2 kali dalam 1 minggu. Kita akan membahas mengenai kebosanan. Bosanan yang mungkin setiap hari kita rasakan seperti itu ya. Terima kasih untuk Ibu Endah atas kesempatannya malam ini. Kepada narasumber kita luar biasa malam ini yang sudah menempuh 15 km ya dari rumahnya ya untuk ke coffee shop. Iya, luar Kak Ya, Nindi. terima kasih. ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.